Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan mempresentasikan tentang bisnis plan. Sebelum kita masuk ke presentasinya, yuk kenalan dulu sama aku. Hai, kenalin nama aku Nisrina Dinda Korunisa dengan NIM 215211307 dari kelas MBS 6H. Nah, sekarang sudah kenal nih sama aku, kenalan juga yuk sama produk yang aku jual. Latar belakang kenapa sih aku memilih atau ambil bisnis kuliner nyapu atau nyalak buah ini, karena salad buah ini menjadi pilihan populer masyarakat karena manfaat kesehatannya dan kepraktisannya. Nyapu atau nyalak buah ini hadir sebagai solusi dengan menyediakan salad buah yang segar, berkualitas tinggi, dan siap saji. Kami bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap makanan sehat tanpa mengorbankan rasa dan kualitas, serta mendukung upaya menjaga kesehatan dan kesejahteraan melalui produk yang lezat dan bergizi ini. Nyapu atau nyalak buah ini adalah usaha salad buah yang didirikan pada tahun 2024 oleh 6 mahasiswa semester 6 yang beranggotakan Intan, saya sendiri, Mokles, Mutia, Alam, dan Maulina yang berlokasi di kampus Unra Dharmasaya Surakarta, Jalan Pandawa Dusun 4, Pucangan, Kecamatan Kartosura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nyapu atau nyalak buah ini menawarkan berbagai potongan buah segar dengan saus atau dressing khusus yang bertujuan untuk menawarkan cara bagaimana menikmati buah yang kreatif dan menarik ini. Kemudian, visi dan misi yang kami gunakan untuk menjalankan bisnis usaha nyapu nyalak buah ini adalah visi kami mendorong masyarakat untuk lebih gemar mengonsumsi buah dan membuat kesadaran masyarakat yang tidak suka buah menjadi menyukainya melalui inovasi yang berbeda. Kemudian, misi kami memastikan kebutuhan gizi vitamin terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan solusi alternatif untuk hidup sehat yang sederhana dan menyenangkan. Yang terakhir yaitu meningkatkan konsumsi buah oleh konsumen dengan cara yang praktis. Berikut ini ada 6 struktur organisasi meliputi Direktur Nisrina Dinda Khairunisa, Divisi Keuangan Maulina Reza Adelia, Divisi Produksi Wahyu Intasari, Divisi Pemasaran Ahmad Haidar Alam, Divisi Distribusi Nur Komarudin Mukhlisun, Divisi Pelayanan Pelanggan Nisrina Nur Mutia. Selanjutnya job description. Yang pertama, Direktur bertugas sebagai mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar, menganalisis pasar untuk mengidentifikasi segmen pasar yang potensial dan tepat. Yang kedua yaitu divisi keuangan. Divisi keuangan bertugas sebagai mencatat semua transaksi keuangan termasuk penjualan salad buah, pembelian bahan baku, biaya operasional, dan pengeluaran lainnya. Yang ketiga, divisi produksi bertugas sebagai menentukan jumlah dan jenis salad buah sesuai permintaan dan bahan baku yang tersedia. Yang keempat, divisi pemasaran bertugas sebagai mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar. Yang kelima, divisi distribusi bertugas sebagai merencanakan dan optimalkan rute pengiriman produk dari produksi ke penjualan dengan memperhatikan efisiensi waktu, biaya, dan keamanan. Yang terakhir, divisi pelayanan pelanggan yaitu bertugas sebagai tanggap dan tangani pertanyaan pelanggan dengan cepat, tanggung jawab, dan profesional. Selanjutnya, produk dan inovasi. Produk yang kami jual ini memiliki merek nyapu atau nyalad buah yang merupakan salad buah segar yang berkualitas tinggi tanpa bahan pengawet, serta menjamin kebersihan dan keamanan sehingga baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Mereka ini juga mengajak konsumen untuk menjalani gaya hidup yang sehat dan dengan cara yang praktis. Inovasi dari produk ini terletak pada varian buah yang ditawarkan mencakup seperti apel, melon, semangka, stroberi, jeruk, dan buah naga sehingga memiliki tampilan packing yang menarik dengan stiker merek nyapu atau nyalad buah ini. Berikut ini tabel perbandingan nyapu dan kompetitor. Sistem pemasaran. Sistem pemasaran dapat dilihat dari penetapan harga. Penetapan harga produk nyapu atau nyalad buah ini bergantung pada ukuran cup yang ditawarkan. Berikut ada rincian harganya. Jika cup ukuran 300 ml, maka harganya 10.000. Jika cup yang berukuran 400 ml, maka harganya 12.000. Distribusi. Untuk pemesanan ini, produk nyapu menerapkan sistem PO atau pre-order H-1 yang artinya dipesan 1 hari sebelumnya.
Distribusi ini juga dilakukan melalui COD hanya di area kampus UIN Raden Masai Surakarta, kecuali konsumen yang di luar kampus, yaitu dapat dipesan melalui online dengan pengiriman via Gojek atau Grab. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi produk ini dilakukan dengan melalui IG dan WA dengan menampilkan visual produk yang menarik serta testimonial konsumen untuk meningkatkan kepercayaan dan minat konsumen baru. Yang terakhir, pengembangan produk. Pengembangan produk ini yaitu mengembangkan salad buah dengan menggunakan bahan pengawet, menggunakan buah dengan kadar air rendah untuk kesegaran yang lebih lama. Dengan kedepannya nyabu ini akan memiliki beragam varian rasa dan topping sesuai permintaan konsumen, menawarkan inovasi untuk memenuhi selera dan kebutuhan pasar yang beragam. Selanjutnya segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang pertama demografi, yaitu menyasar semua kalangan masyarakat dari anak-anak hingga dewasa termasuk pelajar dan mahasiswa. Yang kedua geografis, berlokasi di Kartosuro khususnya area sekitar kampus UIN Raden Masai Surakarta. Yang ketiga psikografis, ditujukan untuk kelas menengah, sosial menengah dan bawah dengan harga pasar 10.000. Yang keempat, perilaku cocok untuk mereka yang menerapkan pola hidup sehat dan bergizi karena terbuat dari buah segar. Selanjutnya, targeting yaitu terutama ditunjukkan untuk mahasiswa UIN Raden Masai Surakarta dengan harga yang terjangkau untuk anak kos dan siapapun yang ingin menikmati produk sehat ini. Yang terakhir yaitu positioning, yaitu mengemas produk dengan baik dengan logo yang membedakan serta fokus pada kebersihan dan keamanan produk untuk diterima di semua kalangan. Selanjutnya yaitu marketing mix. Marketing mix ini yang pertama yaitu produk nyabu atau nyalad buah merupakan cemilan jajanan yang sehat dengan kandungan gizi yang tinggi, diproduksi dengan bahan yang berkualitas tanpa pengawet, menjaga kebersihan selama produksi. Yang kedua, promotion. Promotion ini dilakukan dengan cara strategi personal selling, yaitu dengan penjualan langsung dan pemberian tester produk kepada konsumen. Kemudian yaitu price. Price itu harganya pun disesuaikan dengan kantong mahasiswa dengan mempertimbangkan kesehatan dan kualitas produknya. Yang terakhir itu place. Tempat yang didistribusikan secara langsung di sekitar UIN Raden Masai Surakarta untuk memudahkan konsumen. Berikut ini adalah analisis pelanggan. Produknya yaitu nyabu atau nyalad buah. Jenis pelanggan ini yaitu dari masyarakat mulai dari anak-anak maupun lansia, pelajar atau mahasiswa UIN Raden Masai Surakarta. Karakteristik pelanggan ini adalah jajanan buah-buahan segar yang siap santap, memiliki kandungan sehat dan bergizi sehingga siapa saja bisa menikmati produk nyabu ini. Kemudian kebutuhan pelanggan. Kebutuhan ini dilihat dari produknya yaitu yang sehat dan bergizi, dibuat dengan buah-buahan segar yang memiliki kualitas terbaik. Kemudian hal yang perlu diperhatikan yaitu kualitas tinggi dan tanpa pengawet, promosi melalui penjualan langsung ke tempat jualan, harga ramah kantong mahasiswa, produk santap untuk semua kalangan masyarakat. Berikut ini adalah SWOT analisis. Berikut ini adalah strategi analisis SWOT. Keterangan. Dari kolom S sama W adalah strategi untuk memanfaatkan peluang berkembang dengan kekuatan yang ada. Untuk kolom W dan O, strategi untuk memanfaatkan peluang berkembang dengan mengatasi kelemahan internal. Untuk kolom S dan T, strategi memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman. Untuk kolom W dan T, yaitu strategi memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman eksternal. Berikut ini adalah model bisnis canvas, yaitu key partners-nya, yaitu toko buah, key activities, dan resource-nya, yaitu dari supplier buah-buahan yang segar, terus tim produksi salad
salad buah, kemudian volume proporsionis yaitu dapat dilihat dari cemilan yang sehat bergizi tinggi dengan bahan utama buah-buahan yang fresh dan terjaga kehigienisannya. Kemudian customer relationship yaitu dapat dilihat dari memberikan gift atau potongan harga setiap hari Jumat sebagai Jumat berkah kepada konsumen. Channelsnya yaitu media sosial baik itu WA dan IG. Customer segmentnya yaitu dilihat dari mahasiswa dan pencinta makanan sehat. Kemudian cost strukturnya yaitu bahan baku, pengadaan alat produksi, kemudian revenue streamnya dilihat dari penjualan produk pada stand event. Berikut ini adalah tabel analisis keuangan dapat dilihat dari biaya produksi, biaya bahan baku, dan biaya bahan baku saus. Kemudian biaya bahan baku kemasan, biaya transportasi, produksi, dan peralatan. Yang kedua, laba penjualan dan alokasinya dapat dilihat dari total penualan, alokasi laba penjualan. Berikut ini proyeksi laba. Yang pertama, kebutuhan investasi dapat dilihat dari pembelian peralatan 50.000. Yang kedua, biaya operasional yaitu biaya transportasi untuk COD yaitu 10.000 per hari. Yang ketiga, kebutuhan modal kerja, biaya bahan baku per hari 133.100 rupiah, biaya operasional per hari 10.000, biaya tenaga kerja untuk 6 karyawan itu 60 hari per hari. 60.000 per hari, total kebutuhan modal kerja yaitu 263.100 rupiah per hari. Sehingga analisis kelayakan keuangan dengan metode payback periode selama 1 bulan adalah didapat investasi yaitu 263.100 rupiah per hari, pendapatan 1 hari 330 per hari dikali 30 hari dapat 9.900.000 rupiah. PP investasi dikali 30 hari dibagi kas bersih sebulan sama dengan 263.100 dikali 30 hari per 9.900.000 rupiah sama dengan 7.893.000 dibagi 9.900.000 sama dengan 0,79 sama dengan 24 hari. Berikut ini adalah tabel dari risiko suatu produk dilihat dari usahanya, investasi, bagi hasil, kegagalan supplier bahan baku, mitigasinya. Nah, itu loh presentasi dari bisnis plan nyalad buah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.